Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian, para mahasiswa, hari ini kita akan mulai masuk kepada analisis statistik inferensial. Ya, kalau pada penjelasan sebelumnya dan latihan sebelumnya kita sudah berpraktek melakukan analisis statistik untuk uji persyaratan seperti uji normalitas data, uji homogenitas data. Dan sekarang kita sudah masuk pada teknik statistik inferensial sebenarnya. Ya. Dalam uji statistik inferensial itu seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua kelompok pengujian. Yang pertama menguji hubungan antar variabel, dan yang kedua menguji perbedaan kelompok. Ya, uji perbedaan itu dilakukan untuk membandingkan membandingkan dua atau lebih kelompok subjek, kelompok sampel dalam suatu variabel tertentu. Sementara kalau uji hubungan, kita akan menghubungkan dua variabel pada satu kelompok subjek tertentu. Ya, jadi misalnya korelasi produk momen, bukan uji hubungan intelijensi dan motivasi belajar misalnya, atau hubungan intelijensi dengan prestasi belajar. Dari mahasiswa. Jadi kita mengambil sekelompok mahasiswa, lalu kita mengukur intelijensinya dan kemudian mengukur kembali prestasi belajarnya, lalu dihubungkan. Nah, itu namanya uji hubungan. Nah, kalau uji perbedaan, yang kita uji adalah perbedaan dalam satu variabel di antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Misalnya, membandingkan motivasi belajar antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Atau antara membandingkan intelijensi, hasil skor intelijensi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Itu namanya membandingkan. Ya, membandingkan juga itu biasanya kita lakukan saat kita melakukan eksperimen. Eksperimen itu kita bisa membandingkan hasil pengukuran sebelum dan setelah pelaksanaan eksperimen tertentu, atau membandingkan nilai tertentu dari antara kelompok yang diberi intervensi tertentu dengan yang tidak diberi intervensi tertentu. Ya, itu namanya uji perbandingan. Nah, kali ini kita mulai dengan uji perbedaan. Ya, dalam uji perbedaan itu dalam statistik inferensial setidaknya dibedakan dalam dua jenis kelompok. Ada namanya kelompok berkorelasi, kelompok berpasangan, dan ada namanya kelompok independen. Ya, kali ini kita akan mencoba memulai memahami apa itu kelompok uji statistik untuk kelompok berpasangan. Ya, nanti pada kesempatan lainnya berikutnya kita akan menguji perbedaan antara kelompok independen. Ya, nah mari kita memulai memahami konsep dari apa yang kita sebut perbedaan kelompok berpasangan. Ya.
Ya, jadi nah ini kita coba ya uji beda kelompok berpasangan. Ya. Bahan kuliah kita ini itu dijelaskan juga di bagian statistik ketiga dan statistik keempat. Ya, statistik ketiga itu di situ dijelaskan mengenai uji beda kelompok berpasangan dengan t-test. Itu ada di halaman 57 sampai 65. Dan statistik keempat itu menggunakan uji Wilcoxon halaman 67, 86 ya. Sekarang kita coba menjelaskan cara konsepnya dan cara analisisnya ya. Dan juga nanti silakan dibaca juga pada buku analisis statistik inferensial dalam penelitian bimbingan konseling ya, suatu modul latihan analisis data menggunakan aplikasi SPSS ya. Ya baik. Nah, uji beda ya, konsepnya sebetulnya uji kelompok berpasangan itu adalah menguji perbedaan di antara dua kelompok yang berpasangan. Nah, ini biasanya terjadi misalnya dalam desain eksperimen, one group, pretest, post-test. Ya. Nah, ini contoh desainnya. Ya, jadi ketika kita melakukan suatu penelitian tanpa kelompok kontrol, yang kita lakukan itu adalah melakukan prates ya. Jadi pengukuran sebelum perlakuan, lalu pelaksanaan perlakuan, dan setelah perlakuan ya, misalnya ada intervensi tertentu, setelah selesai perintervensinya kita lakukan lagi pengukuran dalam variabel tertentu. Nah, sehingga kita akan memiliki dua hasil pengukuran, yaitu sebelum pelaksanaan perlakuan atau intervensi dan setelah pelaksanaan intervensi. Nah, jadi di sini ada dua kelompok data yang dibandingkan. Nah, dua kelompok data inilah yang disebut data berhubungan karena dia sebetulnya berasal dari sekelompok orang yang hanya dilakukan pengukuran dua kali, yaitu sebelum dan setelahnya ya. Jadi sebelum pemberian intervensi tertentu, misalnya melalui eksperimen, dan setelah dilakukan eksperimen ya. Nah, yang kita membandingkan adalah apakah ada bedanya hasil pengukuran skor yang diperoleh sebelum pelaksanaan perlakuan dengan setelah pelaksanaan perlakuan. Ya. Nah, inilah yang kita sebut uji beda kelompok independen. Ya. Nah, ini contoh data ya. Jadi seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh teknik kontrak perilaku. Ya, jadi ada teknik kontrak perilaku dalam bimbingan konseling, yaitu pendekatan dari behavioristik ya. Nah, terhadap disiplin siswa. Ya, apakah setelah diberi teknik kontrak perilaku, siswa bisa lebih disiplin. Nah, peneliti menggunakan desain eksperimen one group, pretest, post-test ya, pada 15 subjek penelitian. Ya, nah hasil pengukurannya seperti ini contohnya ya. Jadi ini ada 15 subjek, hasil pengukuran pretestnya diperoleh angka-angka ini, individu 1 skornya 40. Ya, ini skor disiplinnya ya, dengan menggunakan angka tertentu sehingga diperoleh skor 40, 39, 41 dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan teknik kontrak perilaku, dilakukan lagi pengukuran ya terhadap disiplinnya dan diperolehlah hasil-hasil seperti ini. 45, 40, individu 1 itu menjadi 45, 40, ya individu 2 40, individu 3 44 dan seterusnya, individu 15 46.
Nah, ini yang kita membandingkan apakah terdapat perbedaan signifikan. Jadi ada kata kunci ya, karena kalau dilihat angka-angkanya ada perbedaannya secara deskriptif, tapi apakah itu signifikan? Untuk mengujinya kita harus melakukan uji statistik inferensial. Ya. Karena uji statistik inferensial itu akan memberi kita informasi bahwa perbedaannya itu signifikan atau tidak signifikan. Apa yang dimaksud signifikan yaitu dapat memadai, dapat terpercaya untuk diinferensi ke populasi. Ya. Sehingga di populasi kalau diinferensi itu tidak akan terjadi perbedaan antara yang terjadi di sampel dengan yang terjadi di populasi. Ya, baik, tugas belajar kita adalah akan selalu kita pakai 5 langkah ya. Jadi dulu kita pernah di konsep mengenai tahapan pengujian hipotesis. Nah, itu ada 5 tahap utama kan. Ingat ya, yang pertama merumuskan hipotesis statistik ya dari hipotesis teori. Nah, dalam kasus seperti kita ini hipotesis yang kita mau rumuskan, hipotesis statistiknya adalah ada pengaruh pemberian teknik kontra perilaku terhadap peningkatan disiplin siswa di sekolah. Ya, nah, begitu kata teori. Ya, lalu setelah itu kita tetapkan dulu kriteria pengujian H0-nya. Kita menggunakan kriteria apa? Masih ingat? Ya, kriteria yang kita gunakan 0,05 atau 5%-nya, lalu hasil analisis datanya dengan SPSS menghasilkan angka statistik berapa, signifikansinya, lalu kalau sudah ada hasilnya, kita tahu H0-nya, status H0-nya itu ditolak atau diterima, lalu apa kesimpulannya. Ya, begitu ya. Nah, ini jawaban kita ya. Untuk kasus seperti ini, maka hipotesis teori tadi itu kita ubah menjadi hipotesis statistik ya, H0 dan H1. H0 mengatakan tidak ada perbedaan nilai disiplin siswa sebelum dan setelah diberi layanan kontra perilaku. Ya, H1-nya atau alternatifnya ada perbedaan nilai disiplin siswa sebelum dan setelah diberi layanan kontra perilaku. Ya, jadi seperti itu ya. Kita merumuskan hipotesis statistik untuk uji beda. Ya, untuk uji beda. Khususnya dengan t-test atau uji Wilcoxon ya. Nah, kriteria pengujian kita seperti bagaimana biasanya, dan ini Anda harus hafal betul ya. Ini patokannya, tolak H0. Tolak hipotesis 0. Hipotesis menunjukkan tidak ada perbedaan itu jika nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil perhitungan nanti itu sama dengan atau lebih kecil dari alfa 0,05. 0,05 itu adalah standar kita untuk menolak hipotesis 0. Nah, kita nanti akan menguji dengan 2 jenis statistik, yaitu parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik untuk uji data berhubungan itu kita menggunakan yang namanya Weyr sampel t-test atau t-test untuk sampel berpasangan. Sementara uji non parametrik biasanya menggunakan uji Wilcoxon. Ya. Nah, datanya yang tadi ya, data yang akan kita olah ini adalah yang ini ya. Nah, hasilnya nanti bagaimana? Ya, kita coba menguji dengan masuk ke nah ini saya sudah mengisi variabel V-nya, masih ingat ya, variabel V itu kita isi ya, di sini data pretest ya dan data post-test. Ini kan ada 2 kelompok data ya. Data pretest, data post-test ya, semuanya kalau kita mau menggunakan desimal
2 ini nanti akan keluar 0,0 di belakangnya ya. Jadi angka berapa desimal di belakang koma itu. Tapi kalau kita misalnya mengisi 000, maka itu nanti di sini tidak akan muncul ya 0,0. Terserah Anda mau apakah mau memunculkan angka desimal, ya biasanya juga ada pengukuran yang ada koma-komanya ya. Kalau ada seperti itu maka kita dapat mengaktifkan desimal itu. Ya. Tapi di sini juga tidak apa-apa karena pasti di belakangnya 0 semua ya. Lalu yang lain tidak ada ya. Jadi sini hanya labelnya, label untuk variabel kelompok 1 itu namanya pretest disiplin. Sementara untuk post-test itu post-test disiplin siswa ya. Dan kemudian pada data view, lembar data view, nah ini kita input ya, tulis ya data-data pretestnya tadi ya 40, 39, 41, post-testnya 45, 40 ya, ya. Jadi ini yang tadi ya dari 15 orang ya, itu kita pindahkan ke situ untuk kita uji. Nah sekarang layar kerja kita sudah siap datanya, berarti sisa kita melakukan analisis. Dalam analisis kita masuk ke ini di atas ya, memperhatikan. Ya. Ya. Nah di sini compare min, ya membandingkan min. Nah, pilihan yang ada di sini ada beberapa ya, ada one sample t-test, independent sample, ada sample independen, ada varied sample t-test. Inilah yang dimaksud. Ya, jadi t-test sampel berpasangan, kita coba dulu ini. Nah, untuk non-parametrik ada di bawah sini. Ya. Ini nanti di bawah. Nah, di sini juga ada sampel berpasangan untuk 2 kelompok. Nah, kita mulai dulu dengan t-test. Ya. Oke. Nah, kita mendapatkan kotak dialog. Ya. Pretestnya kita masukkan ke variabel 1. Kemudian, nah ini kita klik saja ini ada tanda panah. Nah, itu artinya sudah pindah. Sekarang ini continue ya, tidak ada apa-apa. Ini juga tidak ada masalah, continue saja. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, ini OK. Nah, OK itu langsung keluar halaman output ya, output statistik. Nah, sini kita mendapatkan output statistiknya, data statistik deskriptifnya ya. Jadi ini per pretestnya mendapatkan min 39,60 dan post-testnya 42,33, 15. Masing-masing 15 orang dengan standar deviasi 2,6. Ya, berarti ini kalau di sini sebetulnya inilah yang untuk menjawab kalau Anda di skripsi itu kan biasanya ada pertanyaan bagaimana gambaran ya, bagaimana gambaran disiplin siswa misalnya. Ini jawabannya, ini gambarannya sebelum diberi perlakuan nilai rata-ratanya masuk 39,6, sementara setelah diberi perlakuan rata-ratanya 42,33. Nah, lalu ini yang kita lihat, ini hasil t-testnya. Ya. Ini hasil t-test. Ya. Di sini ada banyak kolom-kolom yang akan kita lihat adalah kolom yang ada kata sig judulnya ya. Sig to tail ini artinya signifikans pada 2 ekor, di 2 ekor sama dengan 0,000. Nah, kita copy saja ini ya. Ya, kita pakai image supaya bisa kita copy gambar dan kita paste gambarnya. Kita masukkan ke ini bisa kita masukkan ke apa lagi namanya?
kelampiran, skripsi, hasil penelitian, atau ke data laporan hasil ya. Ya. Nah, ini saya buat seperti ini biar mudah nanti kita analisis ya, interpretasi. Ya, ini hasil statistik deskriptifnya. Ini hasil statistik di tesnya. Hasil uji T-nya ya. Kita perbesar biar bisa dibaca. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang ini kita mau uji kriteria pengujian kita adalah tolak H0 jika nilai signifikansi sama dengan atau lebih kecil dari 0,05. Nah, kita mendapatkan nilai signifikansi 0,000. Nah, ini artinya lebih kecil dari alfa 0,05. Karena itu H0-nya ditolak. Apa itu H0-nya? Yang mengatakan tidak ada perbedaan. Skor pretest dan post-test. Ya. Skor disiplin siswa sebelum diberi perlakuan adalah yaitu teknik kontrak perilaku, dan setelah diberi perlakuan ya ternyata ada perbedaannya. Apa arti perbedaan? Nah, di sini belum bisa kita simpulkan pengaruhnya meningkatkan atau menurunkan ya. Karena itu untuk memahami kesimpulan ini ya kita biasa interpretasinya seperti ini. Kalau min post test lebih tinggi dari post test itu intervensi meningkatkan. Tapi kalau post test lebih rendah dari post test berarti intervensi menurunkan. Ya. Nah, kita lihat datanya. Ya, ternyata post test disiplin itu lebih tinggi daripada pretest disiplin. Nah, itu sebabnya kita menyimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian teknik kontrak perilaku terhadap peningkatan disiplin siswa. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi gampang kan cara menyimpulkannya. Interpretasinya tadi dimulai dari H0 ditolak. Ya, nah, setelah H0 ditolak, kita menolak hipotesis menunjukkan tidak ada perbedaan. Nah, untuk bisa menginterpretasi meningkatkan menurunkan, kita membandingkan skor pretest dan post-test. Ya, kalau pretestnya lebih post-testnya lebih tinggi dari pretest, berarti dia meningkatkan. Tapi kalau lebih rendah, berarti dia menurun. Nah, dalam penelitian kita ingin meningkatkan karena disiplin. Disiplin itu kan positif. Tapi kan ada juga penelitian untuk menurunkan. Misalnya kemalasan. Apakah kontrak perilaku dapat menurunkan kemalasan siswa? Ya tentu kita akan lihat hasilnya. Apakah setelah diberi perlakuan post-testnya lebih sedikit angkanya dibanding pretestnya, nah itu berarti dia menurunkan, ya kan? Oke, seperti itu untuk uji t-tes. Ya, nah sekarang kita coba dengan menggunakan Wilcoxon. Ya, jadi seperti Anda tahu bahwa t-tes itu statistik parametrik, dan parametrik itu hanya bisa digunakan kalau data yang dihitung, yaitu tadi variabel disiplin itu berdistribusi normal dan homogen, itu ada variansi antara kelompok pretest dan post-test itu di homogen. Nah, cuma memang dalam pre biasanya tidak perlu itu ya, kecuali kelompok independen. Nah, kalau tidak normal datanya, maka kita biasanya menggunakan non-parametrik. Dan non-parametrik untuk uji hubungan, uji kelompok berpasangan itu, kita menggunakan uji Wilcoxon namanya. Ya. Nah, caranya kita menggunakan data tadi juga bisa ya.
Jadi datanya tadi ini katakanlah andaikan, asumsikan bahwa ini tidak normal, maka kita menggunakan non parametrik. Nah, kita masuk ke analyze ya. Lalu kita mencari di sini ada non parametrik ya. Ingat non parametrik. Nah, di kanan ini kita masuk ke legasi dialog ya. Di legasi dialog, nah di sini ada banyak pilihan-pilihan. Nah, kita cari data sampel berpasangan. Ya, ini namanya sampel berkorelasi dua. Dua itu maksudnya dua kelompok data ya. Kalau K ini lebih dari dua kelompok data. Maka yang kita pakai adalah yang ini. Nah, sekarang kita pindahkan sama tadi kalau waktu tes kita pindahkan variabel ini ya. Lalu kita ngambil uji Wilcoxon. Ini ada beberapa titik ya. Jadi ada marginal homogeniti juga bisa dilisi di sini ya, homogenitas marginalnya bisa dilihat. Tapi kita mengambil Wilcoxon saja untuk uji bedanya. Ya, apa di sini yang bisa kita baca? Ada deskriptif kalau kita mau lihat ya, membandingkan deskriptifnya ya boleh ya. Nah, sekarang oke. Apa yang kita lihat? Nah, hasil deskriptifnya sama saja waktu tes tadi. Jadi melalui uji T itu sama hasilnya 39, 60, 42. Tapi ada juga uji ranknya, biasanya ini yang dipakai kalau Wilcoxon rank. Ya. Negatif ranknya artinya penurunannya. Ya. Sementara positif ranknya itu 7,50, artinya ini memang meningkat. Ya. Jadi cenderung seandainya ini negatif ranknya lebih tinggi, itu berarti menurun angkanya ya. Itu maksudnya. Nah, kita mendapati apa? Tes statistik ya, asymsik. Jadi kalau istilah dalam non parametrik itu asymsik ya. Ya, tapi ini sama saja maksudnya ya. Kita mendapati data apa itu nilai signifikansi 0,001. Ini artinya apa? H0 ditolak atau diterima? Ditolak. Ya, sama tadi ya. Jadi kalau nilai signifikansinya di bawah 0,05 sama saja, 0,05 itu kita sudah tolak. Nah, kalau ditolak berarti H0-nya menyatakan tidak ada perbedaan, itu kita tolak. Yang kita terima adalah hipotesis alternatif. Karena kalau kita tolak H0, maka yang kita terima hipotesis alternatif. Kalau kita terima hipotesis 0, maka kita tolak H1. Ya. Jadi karena kita tolak H0, hipotesis menyatakan tidak ada perbedaan, maka kita terima yang menyatakan ada perbedaan. Ada perbedaan nilai disiplin siswa sebelum diberikan intervensi teknik kontraperilaku dan setelah. Nah, perbedaan ini tadi seperti pada tes menunjukkan peningkatan atau penurunan. Ya, karena post-testnya lebih tinggi atau min rank-nya positif, maka berarti meningkatkan. Nah, kita menyimpulkan sama saja cara menyimpulkan di uji T tadi, yaitu ada pengaruh yang signifikan. Kata signifikan harus dimasukkan. Ada pengaruh yang signifikan pemberian teknik kontrak perilaku terhadap peningkatan disiplin siswa di sekolah. Nah, di sekolah mana itu nanti terserah ya. Nanti sampelnya menentukan, populasinya menentukan, sampelnya menentukan. Ya, ya saya kira seperti itu penjelasan mengenai penggunaan statistik inferensial untuk melakukan uji beda kelompok berpasangan, baik dengan menggunakan statistik parametrik dengan uji T maupun dengan menggunakan uji
non-parametrik dengan uji Wilcoxon. Tadi silahkan dibaca di buku analisis statistik itu untuk statistik 3 dan statistik 4 ya. Dan silahkan dikerjakan dicoba dulu ya, dicoba dulu ini. Kalau sudah oke, sudah sama hasilnya dengan yang tadi atau yang ada di buku, Anda sudah bisa melihat kembali di situ ada di buku itu ada tugas ya. Tugas di akhir statistik 3 dan di akhir statistik 4 untuk diuji ya, diuji dengan yang sama tadi. Nah, datanya beda supaya Anda bisa mencoba dengan data berbeda dan menggunakan langkah yang sama, bagaimana hasilnya ya, apakah H0-nya ditolak atau diterima. Tapi dimulai tadi dengan berlatih merumuskan hipotesis statistik ya, lalu menetapkan kriteria pengujian, baru melakukan analisis data. Ya, kalau datanya normal maka kita menggunakan t-test, kalau datanya tidak normal kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, setelah kita melihat hasilnya apa, nah, kita lihat di output SPSS tadi, lalu lihat kolom signifikansi. Kalau nilai signifikansinya sama dengan atau lebih kecil dari 0,05, kita tolak H0-nya. Kalau lebih besar, kita terima H0-nya. H0 itu yang menyatakan tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan pretest, post-test, karena dalam kasus kita ini adalah membandingkan antara sebelum dan setelah, berarti tidak ada perbedaan skor sebelum dan setelah. Nah, kemudian apa makna perbedaan? Ya, kita harus membandingkan nilai min antara pretest dan post-test. Kalau nilai min post-test lebih tinggi, berarti meningkat. Perbedaan itu artinya meningkatkan. Ya. Sementara kalau post-test lebih rendah, berarti perbedaan itu berarti menurunkan. Ya, jadi ada pengaruh dalam meningkatkan atau ada pengaruh dalam menurunkan. Ya, saya kira seperti itu penjelasan kita kali ini. Saya berharap mahasiswa berlatih, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan baik melalui WA maupun melalui Sam. Oke, ya, diskusikan dengan mahasiswa, dan juga nanti Pak Harum akan membantu menjelaskan lagi secara langsung ya di kampus ya. Ya, saya kira seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.